Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis perpindahan aplikasi pembelajaran online menggunakan rantai Markov pada masa awal pandemi hingga sekarang, guna untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah model stokastik dengan dosen pengampu Bu Madonna Yunita Wijaya MSc. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 kelas 4A yang beranggotakan Apriza Putri Zulfiani, Asif Kasiful Kurob, Khairunisa, dan saya sendiri Natasha Fathani. Pada video kali ini dibagi menjadi beberapa konten atau bab. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah landasan teori yang berisi tentang definisi, teori-teori, dan hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Yang ketiga ada metodologi penelitian yang berisi tentang data dan analisis data. Dan yang terakhir adalah hasil dan pembahasan. Kita langsung aja masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat yang pertama, latar belakang. Nah, apa sih latar belakang yang membuat kita tertarik untuk menganalisis topik ini? Jadi, sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang digunakan sebagai tempat proses pembelajaran, di mana sekolah menjadi tolak ukur kualitas pendidikan di negara itu sendiri. Misalkan di Indonesia, kita mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi atau universitas. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2020 telah ditemukan virus yang cukup mematikan di negara China, yaitu virus COVID-19. Nah, virus ini menyebar secara cepat ke seluruh negara, dan Indonesia pertama kali tercatat terinfeksi virus COVID-19 pada bulan Maret 2020. Untuk menghindari tertularnya COVID-19, pemerintah melakukan berbagai cara guna untuk mengurangi jumlah pasien tertularnya COVID-19. Salah satunya adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah menggunakan aplikasi berbasis online. Kita biasanya menggunakan aplikasi misalkan Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak perubahan aplikasi pembelajaran online yang digunakan oleh para murid. Berbagai alasan menjadi penyebab perubahan penggunaan aplikasi tersebut. Misalkan, mereka merubah penggunaan aplikasi karena aturan baru dari sekolah atau kampus, bisa juga karena kebijakan guru atau dosen yang mengajar, atau bisa juga untuk mengurangi kuota internet, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami dari kelompok 1 tertarik untuk menganalisis perpindahan aplikasi pembelajaran online menggunakan rantai Markov. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana perpindahan aplikasi pembelajaran online di awal masa pandemi hingga sekarang. Yang kedua, bagaimana sih peluang transisi N langkah pada perpindahan aplikasi pembelajaran online? Nah, yang ketiga ada bagaimana prediksi peluang perpindahan aplikasi pembelajaran online pada masa yang akan datang, misalkan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau bahkan 5 tahun ke depan. Dan tujuan penelitian kita yang selaras dengan rumusan masalah, yang pertama adalah untuk mengetahui perpindahan aplikasi pembelajaran online di awal masa pandemi hingga sekarang, lalu untuk mengetahui peluang transisi N langkah pada perpindahan aplikasi pembelajaran online, dan untuk mengetahui prediksi peluang perpindahan aplikasi pembelajaran online pada masa yang akan datang. Selanjutnya, bab 2 tentang landasan teori. Yang pertama, pembelajaran online. Pembelajaran online merupakan sistem pembelajaran secara tidak langsung antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau pelajar yang dilakukan secara online, yang menggunakan jaringan internet. Dosen atau guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun mahasiswa atau pelajar berada di rumah masing-masing dengan memanfaatkan media online seperti WhatsApp, Google Classroom, YouTube, dan lain-lain. Namun, pembelajaran online tidak seefektif pembelajaran secara langsung. Oleh karena itu, pemilihan aplikasi sangat diperlukan agar proses pembelajaran lebih maksimal. Yang kedua, konsep dan perpindahan merek. Merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, simbol, dan rancangan.
atau kombinasi untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual, dan untuk membedakan dari produk pesaing. Perpindahan merek atau brand switching adalah kegiatan seorang konsumen melakukan perpindahan merek dari produk yang satu ke produk yang lainnya karena alasan tertentu. Brand switching ini merupakan bagian dari loyalitas merek di mana seorang konsumen yang setia menggunakan merek tertentu. Yang ketiga, proses stokastik. Proses stokastik XN adalah sekumpulan dari variabel acak, dengan indeks N diartikan sebagai waktu dan XN adalah state pada waktu N. Berdasarkan waktu, proses stokastik dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama proses stokastik waktu diskrit dengan indeks bilangan bulat tak negatif. Contohnya, XN dengan N sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Yang kedua, proses stokastik waktu kontinu dengan indeks bilangan real tak negatif. Contohnya, Xn dengan N lebih besar sama dengan 0. Yang keempat, rantai Markov. Analisis rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel tersebut di masa yang akan datang. Dalam analisis Markov, yang dihasilkan adalah suatu informasi probabilistik yang dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan. Proses stokastik waktu diskrit dengan N bilangan bulat tak negatif dikatakan rantai Markov jika peluang bersyarat berikut terpenuhi. Dengan interpretasi, distribusi bersyarat dari setiap kejadian masa depan Xt plus 1 yang diberikan kejadian masa lalu X0 sampai Xt-1 dan kejadian sekarang Xt hanya bergantung pada keadaan sekarang, atau bisa disebut dengan sifat Markovian atau memoryless, sehingga diperoleh peluang bersyarat dari Xt plus 1 sama dengan J jika diketahui Xt sama dengan I akan sama dengan peluang transisi dari keadaan I dalam waktu T ke keadaan J dalam waktu T plus 1. Peluang transisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, peluang transisi satu langkah. Perhatikan bahwa peluang transisi dari keadaan I dalam waktu T ke keadaan J dalam waktu T plus 1 merupakan fungsi terhadap waktu. Jika peluang transisi tidak bergantung atau independen terhadap waktu T, maka rantai Markov dikatakan memiliki peluang transisi stasioner, yaitu peluang transisi dari keadaan I dalam waktu T ke keadaan J dalam waktu T plus 1 akan sama dengan peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J untuk setiap T, di mana peluang transisi dari I ke keadaan J lebih besar sama dengan 0, dan I, J lebih besar sama dengan 0, dan sigma dari J sama dengan 1 sampai T hingga dari peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J akan sama dengan 1. Peluang transisi satu langkah dapat disusun ke dalam suatu matriks P yang disebut matriks transisi atau matriks stokastik, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, peluang transisi N langkah. Hilton dan Lieberman mendefinisikan bahwa peluang transisi N langkah adalah peluang bersyarat suatu sistem yang berada pada state I akan berada pada state J setelah mengalami N transisi. Jadi, peluang bersyarat dari Xt plus 1 sama dengan J jika diketahui Xt sama dengan I untuk N lebih besar sama dengan 0 dan I, J lebih besar sama dengan 0. Matriks peluang transisi N langkah dapat ditulis sebagai berikut. Yang kelima, persamaan Chapman-Kolmogorov. Persamaan Chapman-Kolmogorov merupakan metode untuk menentukan peluang transisi N langkah yang didefinisikan sebagai berikut. Peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J dalam waktu N plus M langkah akan sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai T hingga dari peluang transisi dari keadaan I ke keadaan K dalam waktu N langkah dikali dengan peluang transisi dari K ke keadaan J dalam M langkah dengan N, M lebih besar sama dengan 0 dan I, J lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh, jika kita akan mencari peluang transisi 4 langkah, maka kita harus mengalihkan peluang transisi 1 langkah sebanyak 4 kali. Dengan menggunakan persamaan Chapman-Kolmogorov, maka kita akan memperkecil atau mempermudah perhitungan, sehingga kita bisa mencari peluang transisi 2 langkahnya dulu, kemudian peluang transisi 4 langkahnya akan sama dengan peluang transisi 2 langkah dikali peluang transisi 2 langkah. Yang keenam, klasifikasi state. Yang pertama ada accessible atau dapat diakses. State J dikatakan bisa diakses dari state I jika peluang transisi dari keadaan I ke keadaan J dalam waktu N langkah lebih besar sama dengan 0 untuk suatu N lebih besar sama dengan 0.
dan dinotasikan dengan anak panah ke kanan. Yang kedua, berkomunikasi. Jika state Y bisa diakses dari state I dan state I bisa diakses dari J, maka state I dan J dikatakan berkomunikasi dan dinotasikan dengan anak panah kiri kanan. Yang ketiga, recurrent dan transient. Suatu state dikatakan recurrent bila ketika memasuki state tertentu, proses pasti akan kembali ke state itu lagi. Dan suatu state dikatakan transient bila ketika memasuki state tertentu, proses tidak akan pernah kembali ke state itu lagi. Kemudian ada jenis-jenis state. Yang pertama ada refleksif, yaitu state I berkomunikasi dengan state I untuk semua I lebih besar sama dengan 0, yang disimbolkan dengan anak panah kiri kanan. Yang kedua ada simetrik. Jika state I berkomunikasi dengan state J, maka state J berkomunikasi dengan state I, karena I dapat diakses dari J dan J dapat diakses dari I. Yang ketiga ada transitif. Jika state I berkomunikasi dengan state J dan state J berkomunikasi dengan state K, maka state I berkomunikasi dengan state K. Selanjutnya, metodologi penelitian. Data. Penelitian ini berlangsung pada tanggal 1-5 Juni 2021 menggunakan metode survei. Data primer dikumpulkan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada kalangan mahasiswa. Populasi dari penelitian ini adalah semua kalangan mahasiswa yang pernah atau sedang melakukan kuliah secara online. Berdasarkan survei diperoleh 176 responden yang diasumsikan bahwa jumlah populasi dari 176 responden pernah menjalani pembelajaran online dan melakukan perpindahan aplikasi pembelajaran online. Selanjutnya, analisis data. Tahapan analisis yang dilakukan dalam rantai Markov menurut Jan dan Ruffendi tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, membuat tabel jumlah aplikasi pembelajaran online dari saat sekarang dan saat sebelumnya. Yang kedua, membuat tabel perpindahan aplikasi, yaitu data perubahan atau pergeseran dari suatu aplikasi ke aplikasi yang lainnya. Yang ketiga, membuat matriks transisi dan membuat prediksi aplikasi pembelajaran online untuk tahun 2022 sampai 2023 menggunakan rumus X pangkat N sama dengan X pangkat 0 dikali P pangkat N, yaitu mengalihkan matriks kejadian dengan matriks pulang transisinya di mana matriks P bersifat konstan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Tabel dan data penelitian. Berikut merupakan data 177 responden pengguna aplikasi e-learning pada awal pandemi dan saat ini dalam bentuk tabel. Pada awal pandemi, bisa dilihat WhatsApp, jumlah respondennya 48, presentasinya 27%, Zoom 83 dengan presentasi 47%, Google Meet 14 responden dengan presentasi 8%, YouTube 3 responden dengan 1,7%, Google Classroom 22 responden dengan presentasi 12,4%, e-learning 1 responden dengan presentasi 0,6%, Zenius 2 responden dengan presentasi 1,1%, Microsoft Teams 4 responden dengan 2,2%. Dan setelah saat ini, WhatsApp dengan 6 responden dengan presentasi 3,4%, Zoom 132 responden dengan presentasi 74,6%, Google Meet 8 responden dengan presentasi 4,5%, YouTube 11 responden dengan presentasi 6,2%, Google Classroom 15 responden dengan presentasi 8,5%, e-learning 1 responden dengan presentasi 0,6%, Genius 0, Microsoft Teams 4 responden dengan presentasi 2,2%. Dari data di atas menunjukkan bahwa pada awal pandemi COVID-19, aplikasi Zoom merupakan aplikasi yang banyak digunakan dengan persentase 47%. Bahkan, hingga saat ini aplikasi Zoom tetap menjadi aplikasi yang banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa, terbukti dari meningkatnya jumlah pengguna aplikasi pada saat ini. Selanjutnya, peluang transisi perpindahan pengguna aplikasi e-learning. Bisa dilihat dari tabel berikut, di mana 0 adalah WhatsApp,
1 adalah Zoom, 2 adalah Google Meet, 3 adalah YouTube, 4 Google Classroom, 5 e-learning, 6 Genius, 7 Microsoft Teams. Bisa dilihat dari WhatsApp ke WhatsApp adalah 0,04, WhatsApp ke Zoom adalah 0,75, WhatsApp ke Google Meet 0, WhatsApp ke YouTube 0,04, WhatsApp ke Google Classroom 0,17, sampai seterusnya. Contoh soal peluang transisi 2 langkah. Jika seorang mahasiswa pada semester 4 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa WhatsApp, berapa peluang mahasiswa tersebut pada semester 6 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa Google Classroom? Berarti dari WhatsApp adalah 0, melewati transisi 2 langkah berupa Google Classroom adalah 4. Berarti peluang XT plus 2 sama dengan 4 dengan syarat XT sama dengan 0. Atau sama dengan P04 transisinya 2 langkah. Menghasilkan 0,671. Selanjutnya contoh soal peluang transisi N langkah. Jika seorang mahasiswa pada semester 1 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa Zoom, berapa peluang mahasiswa tersebut pada semester 4 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa WhatsApp? Berarti dari 1 ke 4 melalui 3 transisi. Jadi P pangkat 3. Peluang XT plus 3 sama dengan 0, di mana 0 adalah WhatsApp, di mana dengan syarat XT-nya sama dengan 1 adalah Zoom. Bisa dihitung menggunakan matriks pangkat 3. Dan ini hasilnya. Maka untuk P10, transisi 3 langkah, kita bisa lihat di matriks transisi P transisi 3 langkah pada baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Maka didapat peluang mahasiswa tersebut pada semester 4 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa WhatsApp adalah 0,021 atau 2,1%. Contoh soal yang ketiga yaitu persamaan Chapman-Kolmogorov. Jika seorang mahasiswa pada semester 1 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa Google Classroom, berapa peluang mahasiswa tersebut pada semester 7 menggunakan aplikasi pembelajaran online berupa aplikasi Zoom? Rumusnya P641 sama dengan PXT plus 6 sama dengan 1, XT sama dengan 4. Menghasilkan P6 seperti pada PPT. Jadi P641 sama dengan 0,748 sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang seorang mahasiswa semester 7 menggunakan aplikasi Zoom jika diketahui semester 1 menggunakan aplikasi Google Classroom adalah 0,734 atau 73,8%. Contoh soal yang keempat, klasifikasi state. Seperti yang diketahui, matriks P-nya seperti yang di PPT. Pertanyaan yang pertama, tentukan aplikasi yang berada satu kelas dengan Zoom atau aplikasi yang memiliki peluang perpindahan ke Zoom atau sebaliknya. Jawabannya yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Artinya aplikasi WhatsApp, Zoom, Gmeet, YouTube, dan Google Classroom berada di kelas yang sama dan saling berkomunikasi atau memiliki peluang perpindahan antar aplikasi. Pertanyaan yang kedua, tentukan apakah kelas di atas merupakan recurrent atau transient. Jawabannya adalah recurrent. Jawabannya adalah transient. Karena nilai F00 adalah 0,1025, di mana hasilnya adalah kurang dari 1. Sehingga kelas di atas merupakan kelas transient. Prediksi jumlah pengguna aplikasi e-learning. Untuk memprediksi pengguna aplikasi pembelajaran online selama beberapa tahun ke depan, kita misalkan matriks X adalah matriks presentasi pengguna aplikasi pembelajaran online saat ini, di mana X adalah 0,034, 0,746, 0,045, 0,062,
0,085, 0,006, 0, dan 0,022. Jika mengkalikan matriks P dengan matriks X, maka kita akan dapat memprediksi perpindahan masing-masing merek pengguna aplikasi pembelajaran online selama 5 tahun ke depan, sehingga menghasilkan di tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 dan 2026 seperti pada gambar, menghasilkan sebuah grafik seperti pada gambar, di mana WhatsApp memiliki persentase di 2022 yaitu 2,4, di 2023 2,1, 2024 2,1, 2025 2,1, dan 2026 2,1, dan seterusnya seperti pada gambar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah analisis data perpindahan aplikasi pembelajaran online menggunakan rantai Markov menghasilkan matriks peluang dan prediksi peluang perpindahan aplikasi pembelajaran online yaitu aplikasi WhatsApp akan mengalami penurunan pada tahun 2022. Maaf, itu salah ketik. Pada tahun 2022 sebesar 0,1%. Aplikasi Zoom dalam jangka panjang relatif tidak mengalami penurunan. Aplikasi Gmeet mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,1% pada tahun 2023. Aplikasi YouTube akan mengalami penurunan pada tahun 2023 dan peningkatan pada tahun 2024 dan stabil hingga 2026. Aplikasi Google Classroom relatif menurun dengan rentang 0,1% sampai 0,3%. Aplikasi e-learning dari kampus relatif dikit pengguna dan stabil tiap tahunnya. Aplikasi Zenius sedikit pengguna sehingga tidak ada kenaikan maupun penurunan. Aplikasi Zenius kebetulan tidak ada yang memilih dari data kuesioner kami. Terakhir, aplikasi Microsoft Teams sedikit pengguna namun stabil setiap tahunnya. Sarannya pada analisis ini, perhitungan perpindahan aplikasi pembelajaran online data yang diolah hanya menggunakan rantai Markov. Untuk itu, kami harap pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan aplikasi lain sehingga menghasilkan output yang lebih luas dan beragam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.